Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Kutur Nadabalia, calon guru penggerak Angkatan 8 dari kota Banjarbaru. Ini adalah jurnal refleksi dwi mingguan, di mana jurnal refleksi dwi mingguan ini dibuat untuk melengkapi salah satu tugas calon guru penggerak. Sebagai calon guru penggerak, saya akan merefleksikan seluruh rangkaian kegiatan selama mempelajari modul 1.1, yaitu tentang filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Dalam mengerjakan tugas ini, saya menggunakan model refleksi yang dikembangkan oleh Dr. Roger Greenaway melalui pertanyaan sebagai berikut. Fact atau peristiwa, feelings, perasaan, finding, pembelajaran, dan future, penerapan. Pertama-tama saya ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas karunia-Nya saya bisa sampai di tahap pelatihan calon guru penggerak Angkatan 8. Pada hari Senin, 18 Desember 2022, surat dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan turun dan menyatakan saya lolos seleksi CGP tahap 1. Kemudian, pada tanggal 7 April 2023, surat dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan turun dan menyatakan saya lolos seleksi CGP tahap 2. Ini sangat-sangat membuat saya tidak percaya di mana bukan hal yang mudah bisa melewati ujian tahap demi tahap. Suatu kebanggaan, tapi juga sekaligus tantangan bagi saya untuk bisa mengikuti serangkaian kegiatan dari pelatihan calon guru penggerak Angkatan 8. Fact atau peristiwa. Setelah dinyatakan lolos, ada beberapa hal yang harus dikerjakan oleh calon guru penggerak terkait tindak lanjut dari program pelatihan ini. Pada tanggal 11 Mei 2023, seluruh CGP diwajibkan mengerjakan pretest di LMS masing-masing. Setelah semua CGP menyelesaikan pretest di LMS, dilanjutkan dengan mempelajari modul 1.1, yaitu mulai dari diri, eksplorasi konsep di forum diskusi dengan fasilitator, kolaborasi di ruang kolaborasi, dan setiap CGP berkolaborasi bersama kelompoknya masing-masing dengan didampingi fasilitator yang terus memberikan arahan dan motivasi kepada kami. Pada tanggal 13 Mei 2023 diadakan Lokakarya Orientasi Luring yang diadakan di SMP Negeri 1 Banjarbaru dari pukul 8 sampai dengan 16 waktu Indonesia Tengah. Dalam kegiatan ini diundang juga pengawas dan kepala sekolah tempat CGP mengajar dari Balai Guru Penggerak serta pengajar praktik. Dengan diikut sertakannya kepala sekolah dalam lokakarya tersebut, alangkah bahagianya dan tenang hati saya karena beliau mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang perjalanan pendidikan guru penggerak, serta kami para CGP dengan kepala sekolah saling bersepakat sehingga diharapkan dapat memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi kepada saya sehingga saya dapat melaksanakan pendidikan guru penggerak ini dengan baik. Dalam pertemuan lokakarya orientasi ini, kami benar-benar fokus menggali dan memperluas wawasan kami tentang mengenali siapa saya, apa yang belum dan sudah pada diri saya, serta mengerjakan 5 LK dan mendiskusikannya untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam. Dengan bimbingan Ibu Apriya Hermayani selaku pengajar praktik, saya merasa lokakarya orientasi ini menjadi sangat menyenangkan sehingga waktu yang cukup lama tersebut menjadi tidak terasa. Kegiatan dimulai dengan membuat kesepakatan kelas, kemudian mempresentasikan harapan menjadi calon guru penggerak. Dengan jadwal yang telah disusun sebelumnya, kegiatan demi kegiatan telah saya lewati. Pengalaman pertama saya mengerjakan eksplorasi konsep di penugasan refleksi diri. Tugas tersebut saya unggah di Google Drive dengan link sebagai berikut. Kemudian dilanjutkan diskusi dengan fasilitator Bapak Subiarto. Banyak sekali manfaat yang saya dapatkan, banyak pengetahuan dan berbagi ilmu dan pengalaman dengan rekan CGP yang lain. Yang tak kalah menantangnya adalah membuat sebuah karya berupa demonstrasi kontekstual tentang filosofis Ki Hajar Dewantara yang diunggah di YouTube. Setelah membuat demonstrasi kontekstual, saya mengikuti elaborasi pemahaman bersama instruktur Bapak Surya Herdiansah SHMH melalui Google Meet. Bapak Surya memberikan banyak bekal kepada saya tentang dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara, refleksi dan relevansinya dengan pendidikan di abad 21 ini. Yang selanjutnya adalah feeling, perasaan.
banyak hal yang saya rasakan selama menjalani pendidikan guru penggerak ini. Banyak yang saya rasakan, diantaranya ada perasaan senang karena dengan mengikuti pelatihan guru penggerak, banyak pengalaman yang saya dapatkan. Sebaliknya, di sisi lain, ada perasaan khawatir dikarenakan dalam mengikuti pelatihan guru penggerak ini, waktunya lumayan lama. Takutnya, jika tidak bisa melakukan semua tanggung jawab yang diberikan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan terutama terkait dengan kekurangan pemahaman tentang IT saya kurang begitu mahir. Selain itu, tugas utama saya sebagai pendidik khawatir dan takut tidak bisa membagi dan masih banyak lagi kekhawatiran yang kadang-kadang membuat saya cepat putus asa dan tidak semangat. Tapi karena ada dukungan dari rekan-rekan sesama guru, membuat saya semangat untuk menjalani pelatihan calon guru penggerak. Saya berusaha untuk tetap menjaga kesehatan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga saya diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menjalankan tugas sebagai guru maupun menyelesaikan semua tugas guru penggerak yang diberikan. Rasa panik terkadang menghantui pikiran saya jika tugas belum selesai dikerjakan, sedangkan batas waktu mengunggah tugas harus selesai sesuai deadline tanggal yang sudah ditentukan. Rasa khawatir takut meninggalkan tugas guru karena harus fokus dengan tugas-tugas CGP sering membuat saya merasa gelisah, tapi mengingat tugas guru untuk bisa mendidik dengan kemajuan zaman, saya berusaha untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan di CGP ini dengan baik. Selain rasa kekhawatiran yang saya alami, namun di sisi lain saya merasakan kebahagiaan karena bisa mengikuti pendidikan guru penggerak Angkatan 8 ini, sebab untuk bisa lolos seleksi tahap 1 dan 2 itu tidak mudah. Dalam perjalanan mengikuti pelatihan guru penggerak ini, saya mulai menerapkan filosofis Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran di kelas. Pembelajaran yang berorientasi pada anak, ternyata rasa kasih sayang saya terhadap murid semakin bertambah. Saya tidak lagi memandang murid yang sering bercanda, mengganggu teman-temannya, dan bermain-main di kelas sebagai anak yang nakal dan harus ditegur, karena saya menyadari bahwa kodrat anak adalah bermain. Maka muncul ide saya untuk mengemas pembelajaran yang kaku menjadi sebuah pembelajaran yang menarik agar murid bisa mengikuti proses pembelajaran dengan menyenangkan. Keinginan saya sebagai guru untuk menuntun kodrat alam dan kodrat zaman yang melekat pada murid semakin besar. Saya ingin melakukannya dengan penuh kesabaran sehingga mereka bisa mewujudkan kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Yang selanjutnya, finding, pembelajaran. Dari pembelajaran ini, saya menemukan hal-hal baru yang sebelumnya kurang saya pahami tentang filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Saya mendapat ilmu-ilmu baru yang sangat saya perlukan untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang pendidik. Melalui 6 dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya merasa mendapat bekal yang tidak ternilai harganya. Sebagai seorang pendidik, saya harus menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Dengan mengacu pada trilogi pendidikan yaitu Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Sebagai pendidik, saya harus senantiasa menghamba kepada anak atau dengan kata lain berpihak pada mereka. Menjadikan mereka sebagai subjek, bukan objek. Saya juga harus memandang murid bukanlah kertas yang bisa digambar sesuai kemauan saya. Karena mereka lahir dengan kodrat yang samar, tugas kita adalah menebalkan garis-garis samar itu agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Menerapkan budi pekerti yang luhur merupakan keharusan yang tidak terbantahkan dengan cara mengintegrasikan setiap proses pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Dan yang terakhir adalah future, penerapan. Saya akan melakukan hal terbaik di dalam proses pembelajaran saya di kelas, agar tujuan pendidikan bisa tercapai dengan baik. Banyak hal yang akan saya benahi yang selama ini tanpa saya sadari apa yang saya lakukan jauh dari kata sempurna jika dikaitkan dengan filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran yang berpusat pada guru harus segera diganti dengan pembelajaran yang berpusat pada murid, agar tercipta interaktif yang menyenangkan di dalam kelas. Memberi kebebasan kepada anak-anak untuk menggali potensi yang dimilikinya harus terjadi dalam proses pembelajaran agar mereka menemukan jati dirinya sehingga menjadi manusia seutuhnya. Mengarahkan bukan lagi hal yang perlu dipertahankan, tetapi kita harus merubahnya dengan menuntun peserta didik agar kodrat alam yang dimilikinya sejak lahir bisa berkembang ke arah yang lebih baik.
dan kodrat zaman di mana mereka hidup saat ini bisa mereka dapatkan sehingga akan mempermudah murid dalam mengatasi persoalan hidupnya di masa kini ataupun masa mendatang, sehingga murid menjadi manusia yang berkarakter baik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang melekat pada murid. Cukup sekian pemaparan saya dalam refleksi Dwi Mingguan Pendidikan Calon Guru Penggerak. Salam Guru Penggerak.